Halo Sobat Matematika, hari ini saya mempelajari soal ini hampir 2 jam. Akhirnya saya bisa memecahkannya. Nih, soal ini ada di nomor 10 dari soal-soal persegi yang akan kalian pelajarin hari ini. Kalian siap? Mari kita mulai. Soal nomor 1, perhatikan gambar persegi berikut. Keliling dan luas persegi tersebut adalah... Oke, Sobat Matematika, apa yang kalian ketahui tentang persegi? Salah satu sifatnya apa yang berhubungan dengan sisi? Ya, benar. Sisi keempat sisinya itu semuanya sama panjang ya. Jadi, ini AD sama panjang dengan DC, sama panjang dengan CB, sama panjang dengan AB. Jadi, kita bisa bentuk persamaan yaitu DC sama dengan CB. Apa yang ditanya? Keliling dan luas persegi. Nanti kita akan kenalan dengan rumus-rumusnya. Pertama, kita pecahkan dulu persamaan ini, kita akan mendapatkan nilai X. Lalu kita akan masukkan nilai X tersebut ke rumus keliling dan luas. Mari kita mulai. DC sama dengan CB. DC-nya berapa? 3X tambah 5. CB-nya berapa? X plus 17. Nah, pakai aljabar ya. 17 kurang 5. 2X sama dengan 12. Berarti nilai X-nya adalah 12 bagi 2 adalah 6. Nah, kita cari sisinya ya. Langkah kedua, saya ubah lagi pen merah. Sisi, atau kita singkat jadi S ya, itu X tambah 17. Berarti X-nya, tadi kan kita udah dapat 6 tambah 17. 23 cm. Nah, setelah itu, baru kita cari keliling. Keliling rumusnya... Ada yang sudah tahu? Ya, persegi terdiri dari 4 sisi. Kalau kita jalan dari sini, kita akan lari, berarti menuju DC, berarti menuju melalui CB, melalui BA, dan melalui AD. Sampai deh ke garis start. Berarti kan keliling kan sama dengan S tambah S tambah S tambah S. Berarti keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, Sobat Matematika, sudah kenalan ya dengan rumus pertama dari persegi, yaitu rumus keliling. 4S. S-nya berapa ya? S-nya adalah 23 cm. Kita kali, berarti hasilnya adalah 92 cm. Nah, sekarang kita masuk luas. Luas rumusnya adalah, ada yang sudah tahu? Ya, benar. Luas rumusnya sisi kali sisi, atau kita singkat menjadi luas sama dengan sisi kuadrat. Nah, sudah punya 2 rumus, dihafal ya. Sisinya berapa? 23 cm dikuadratin. Hasilnya adalah 529 dan satuannya adalah cm persegi. Sobat Matematika, biasakan selalu ketika mendapatkan hasil selalu tulis unitnya ya. Unit dari keliling yaitu cm atau meter, unit dari luas yaitu cm persegi atau meter persegi. Sebuah persegi ABCD berpotongan di titik E. Jika panjang diagonal AC 10 cm, mana ya AC? Oke. Ini adalah 10 cm. Oke, sebelum kita lanjut Sobat Matematika, sifat persegi adalah, persegi itu kan segi 4. Ketika kita cari diagonalnya, menghubungkan D dengan B, dan satu diagonal lagi C dengan A, kedua diagonalnya itu sama panjang. Itu adalah sifat kedua dari persegi. Kita tulis ya. BD sama dengan AC. Dan selanjutnya, sifat lain lagi adalah perpotongan dari kedua diagonalnya akan memotong diagonal tersebut sama panjang. Oke? Berarti B. Oke. Kita stop dulu. Kita coba lihat pertanyaan A. A panjang diagonal BD. Berarti ini udah langsung dapat ya yang A. Ditanyanya, BD-nya berapa Sobat Matematika? Pasti kalian langsung jawab 10 cm dan kalian benar. Ya, karena sama. Berarti di sini juga adalah 10 cm. Yang B, yang ditanya adalah panjang BE. BE itu berarti yang ini. Nah, sifat yang tadi saya mau kasih tahu adalah ketika dua diagonal saling berpotongan, diagonal tersebut akan dibagi 2 menjadi sama panjang. Istilahnya, DE akan sama panjang dengan EB.
Ya, jadi logikanya adalah salah satunya ini yang ditanyanya itu adalah BE berarti 10 cm, diagonalnya langsung bagi 2 ya. Berarti hasilnya adalah 5 cm. Berarti ini 5 cm. Yang C, besar sudut ABE. ABE yang mana? ABE. Oke, ini. Ini yang ditanya. Sudut ABE. Nah, sifat berikutnya lagi dari persegi yaitu ketika diagonal yang terbentuk itu selalu membagi sudut dari salah satu perseginya itu menjadi sama besar. Ini disebut juga garis bagi ya. Jadi kalau saya gambar ini garis bagi atau diagonal, ini akan membagi sudut ini menjadi 2 sama besar. Berarti berapa? Nah, sobat matematika ingat salah satu sudut dari sudut persegi kan 90 derajat. Berarti sudut ABE itu 90 derajat dibagi 2. Hasilnya adalah 45 derajat. Berarti di sini adalah 45 derajat dan di sini juga adalah 45 derajat. Mengerti ya? Soal nomor 3, ini masih berkaitan dengan sifat persegi. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama, kedua diagonal sebuah persegi sebuah persegi ABCD berpotongan di titik E sehingga AB sama dengan AE. Nah, sobat matematika, kita harus cari pernyataan yang benar. Kita gambar ya, persegi ABCD. Gambar persegi gampang, tapi ingat, ketika kalian mulai dari titik A, kalian tidak boleh lompat-lompat. Kalian boleh namain perseginya itu adalah sesuai dengan clockwise atau anti-clockwise, terserah, tapi tidak boleh lompat. Jadi kita tulis A, di sini B, tidak boleh di sini C. Itu artinya lompat. Jadi di sini C, di sini D. Ya, untuk semua penamaan dari bangun datar adalah seperti ini. Kalau bangun ruang nggak apa-apa, lompat. Bangun datar harus berurutan. Kita lihat diagonal. Kita bikin ya diagonalnya. Ini diagonal AC, ini diagonal BD. Dan dia bilang perpotongan diagonalnya itu adalah titik E. Nah, kita cek apakah pernyataannya benar. AB sama dengan AE. Kita lihat ya. AB yang ini sama dengan AE yang ini. Oke, bagaimana menurut kalian sobat matematika? Apakah keduanya sama panjang? Ya, kalian benar. Tentu ini tidak sama panjang. Berarti pernyataan satu salah. Karena AE harusnya lebih pendek atau lebih kecil dari AB. Berarti ini salah ya. Sekarang kita cek yang kedua. Diagonal persegi membagi sudut menjadi 2 sama besar. Masing-masing sudut besarnya 45 derajat. Oke, kita coba lihat. Ini kan 90 derajat ya sobat matematika. Ketika diagonalnya membagi sudut ini, apakah benar ini 45 derajat dan 45 derajat? Ya, kalian benar. Ini adalah garis bagi. So, garis ini akan membagi sudutnya menjadi 2 sama besar, yaitu 90 derajat. Kita bagi 2. 90 derajat dibagi 2 itu hasilnya 45 derajat. Berarti masing-masing di sini 45 derajat. Berarti pernyataan kedua adalah benar. Kita baca pernyataan 3 bersama-sama ya. Terdapat 4 cara melipat persegi agar sisinya dapat saling berhimpit. Saya tidak ada garis, nggak ada kertas persegi. Kita coba deh. Sebentar ya. Kalian bisa pikirin ya, ada berapa cara. Saya pakai ini aja deh. Entah kalian bisa lihat atau enggak. Jadi ada 4 cara. 4 cara. Pertama adalah lipat seperti ini. Oke. Garis vertikal. Kedua adalah lipat seperti ini. Garis horizontal ya. Yang ketiga adalah diagonalnya kita lipat. Sorry, karena ini bukan persegi, jadi nggak terlalu berhimpit. Tapi kalian dapat konsepnya ya. Yang keempat adalah diagonal yang satunya lagi. Nah, berarti ada 4 cara. Jika kalian ada jawaban lain, boleh tulis di komentar di bawah ini ya. Berarti yang keempat jawabannya adalah benar. Kalau dalam pilihan berganda, kalian nggak usah baca lagi pernyataan keempat. Tinggal cari aja 2 dan 3 yang mana. Berarti C.
jawabannya ya. Tapi karena ini bukan ujian, yuk kita belajar sama-sama yang keempat. Kita cari kesalahannya. Besar setiap sudut pada persegi jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Benar nggak ya? Ini 90, 90, 90, 90. Berarti 90 derajat kali 4 adalah 360 derajat. Berarti pernyataan nomor 4 adalah salah. Masih ingat, sobat matematika, jumlah sudut-sudut segitiga adalah 180 derajat. Tapi kalau segi 4 adalah 360 derajat. Ada rumusnya ya? Jumlah sudut ya? Jumlah sudut sama dengan, ada yang ingat nggak ya? N kurang 2 kali 180 derajat. Ya, ini adalah jumlah sudut. Soal nomor 4, Rani membuat taplak meja berbentuk persegi dengan luas 3.364 cm persegi. Jika tepian taplak akan dipasangi renda, panjang renda yang dibutuhkan Rani adalah. Oke, berarti ini yang ditanya keliling. Nah, kita gambar dulu perseginya. Kita tahu luas perseginya adalah 3.364 cm persegi. Untuk cari keliling, kita harus tahu rumus keliling adalah 4S. Berarti kita harus cari sisi dulu karena sisinya kita belum ada. Sedangkan kita punya luasnya. Kita tahu bahwa rumus luas adalah sisi kuadrat. Berarti kalau begitu rumus sisi apa? Jika diketahui luas, berarti sisi adalah akar dari luas. Oke, ini seperti rumus variannya harus dihafal. Sisi sama dengan akar dari 3.364. Nah, kalau kalian tidak boleh pakai kalkulator, bagaimana cara jawabnya? Bisa dengan coba-coba. 25 kali 25 berapa? 625. Berarti ini tentunya lebih besar dari 625. Kita coba-coba lagi. Berapa yang belakangnya dikali, bilangan dikali hasil belakangnya 4. Berapa ya? 4 kali 4, 16. Bukan. 2 kali 2. Berarti ya, 2 belakangnya, atau 8 kali 8, 64. Berarti ada 2 option, belakangnya 2 atau belakangnya 8. Kalian boleh coba-coba, tapi tentu habis waktu. Yang paling cepat tentu pakai kalkulator. Tapi ketika ujian, jika tidak boleh pakai kalkulator, kalian harus tanya ke adik kelas lagi, atau tanya ke guru kalian atau orang tua kalian, bagaimana ya cara manual mencari akar dari sebuah bilangan. Oke, kita mulai ya. Kita refresh lagi. Pertama yang harus kalian lakukan adalah bagi bilangan ini dari belakang hitung. 1, 2, lalu dibagi. Nah, ini kita mendapatkan 33. Bukan 3,3 ya, 33. Bilangan pangkat berapa yang hasilnya tidak melebihi 33? 1, 4, 9, 16, 25, 36. Berarti kita jangan pakai 36, kita pakai 25. Berarti di sini kita tulis 5 kali 5, hasilnya 25. Paham ya? Ini langkah pertamanya. Kita tulis di sini 5. Nah, di sini kalian harus ingat, ini saya nggak bisa jelaskan kenapa. Kalian ikutin saja. Yang selanjutnya yang kita harus tulis, ini diturunkan dulu. Beda dengan pembagian, kali ini sekali turun selalu 2 angka, selalu sepasang 2 angka. Nah, sekarang ini yang saya nggak bisa jelaskan kenapa. 5 harus ditambah 5, yang ini. 5 ditambah 5 berarti hasilnya adalah 10. Kita tulis satu baris di bawah 64. 10 berapa dikali berapa hasilnya? Oh, sorry. Di sini 33 kurang 25 hasilnya berapa ya itu ya? 8 ya? Berarti 864. Berarti 10 sekian kali sekian sama dengan 864. Tadi saya kan bilang, apa yang hasil kalinya belakangnya 4? Ada 2 pilihan yaitu 2 dan 8. Kalau ini kita isi 102 kali 2, hasilnya kan 204. Berarti bukan. Kita isi dengan 8. Semoga tidak desimal. 108 kali 8 berapa? Ya, ini 864. Berarti hasil akar pangkat dari 3.364 adalah 58. Kita tulis di sini 58 cm. Itu adalah sisinya. Biasakan kalian tulis apa yang kalian sudah dapat, tulis di gambar yang kalian sudah buat. Berarti ini 58 cm, 58 cm. Sekarang yang ditanya adalah keliling. Ingat, rumus keliling adalah 4S, berarti 4 kali 58 cm. Hasilnya adalah 232 cm. Soal nomor 5, Pak Ahmadi memiliki sebidang pekarangan berbentuk persegi dengan ukuran
50 meter kali 50 meter. Di sekeliling tanah tersebut akan ditanami pohon jambu dengan jarak 4 meter yang dimulai dari salah satu pojok pekarangan. Jika harga 4 bibit pohon jambu adalah Rp100.000, biaya yang harus dikeluarkan Pak Ahmadi untuk membeli bibit pohon seluruhnya adalah... Oke, Sobat Matematika, kalian bisa pause video ini ya dan coba untuk jawab sendiri dulu. Nanti udah ketemu, coba cocokin jawabannya dengan jawaban dari yang saya buat. Nah, kita mulai, kita gambar persegi. Perseginya sketsa, tidak harus pas sama. Saya bisa beri AB, CD. Yang kita tahu adalah 50 meter kali 50 meter. Karena kita akan tanamin pohon setiap 4 meter, berarti ini urusannya adalah dengan keliling, bukan dengan luas. Kita mulai, pohon pertama kita taruh di titik A. Ini pohon pertama benihnya. Jadi setiap 4 meter kita akan taruh lagi setiap 4 meter kita akan tanam lagi satu pohon. Setiap 4 meter. 4 meter lagi kita akan tanamin pohon lagi. Oke? Dan berarti kalau 50 bagi 4 kan desimal ya. Berarti kemungkinan di titik B tidak akan ada pohon karena nanti pohonnya akan seperti ini. Di titik 48 meter nih. Ini yang ke 48 meter. Nanti tambah 4 lagi 52 meter, berarti di sini akan ada pohon lagi. Nah, pertanyaannya, berapa banyak pohon yang akan kita tumbuhkan sehingga kita mau beli benih berapa banyak? Oke, berarti bagaimana ya? Kita cari kelilingnya dulu. Panjang total semuanya adalah, keliling adalah 4S, 4 kali 50 meter, berarti 200 meter. Berarti berapa banyak benih yang harus ditanam? Benih yang harus kita beli adalah 200 meter, kita bagi dengan 4. Karena setiap 4 meter akan ditanam satu. Berarti ini hasilnya adalah 50 benih. Benar, 200 bagi 4 dari 50. Oke, berarti kita harus beli 50 benih. Benar? Salah. Ternyata bukan 50 benih. Karena kalau kita menanam dari garis start sampai finish, misalnya ini adalah 200 meter, kita tanam pohon di sini. Kita tanam pohon di sini setiap 4 meter. Ya benar, sampai sini akan ada 50 pohon. Tapi ingat, kasus kita adalah pekarangan berbentuk persegi. Berarti pohon yang ke-50 akan berhimpit dengan pohon pertama. Berarti di sini kita harus kurangin 1. Ya, jadi benih yang kita beli adalah 49 buah. Oke, hampir selesai. Jadi kita tidak tertipu ya. Nah, sekarang harga satu benih kita cari dulu. Harga 4 benih itu kan 100.000. Berarti harga satu buah benih itu adalah 100.000, kita bagi 4. Hasilnya adalah 25.000. Dan langkah terakhir kita tinggal kalikan ya. Berarti biaya yang harus dikeluarkan adalah 25.000 dikali dengan 49 benih. Hasilnya adalah 1.225.000. Nah, pilihannya nggak ada pilihannya. Nah, jika sobat matematika mendapatkan soal seperti ini di ujian atau di tes, apa yang kalian lakukan? Kalian akan jawab A, kalian akan jawab tidak ada pilihan atau apa? Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana menurut kalian? Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar dua persegi, yaitu persegi A dan persegi B. Sisi persegi A dan B masing-masing berukuran 7 cm dan 9 cm. Saya tulis ya. Di sini berarti 7 cm. Di sini 9 cm. 9 cm, 7 cm. Oke. Jika luas daerah yang tidak diarsir adalah 28 cm persegi, ini yang tidak diarsir ya, yang putih. Luas daerah yang diarsir adalah berarti jumlah dari arsiran yang A dengan arsiran yang B. Oke, ini kita pakai logika. Kalian bisa pause dulu, usahakan pause dulu, ambil waktu untuk menyelesaikannya. Kan ada pilihan ABCD-nya, kalian coba kerjakan dulu, baru kita bandingkan. Ya, jadi jangan langsung lihat jawabannya. Oke.
Jadi idenya adalah gini, kita cari luas arsir, kita bikin persamaan. Luas arsir itu sama dengan luas persegi A ditambah dengan luas persegi B dikurangin dengan yang putih ini, yang 28 cm persegi itu udah memotong atau memakan bagiannya A. Kita tulis luas putih aja ya, luas bidang putih. Apakah hanya sekali? Tidak. Kita harus kurangin lagi sekali lagi. Kenapa? Karena yang 28 cm persegi juga memakan luas dari persegi B. Jadi dikurangin lagi dengan luas putih. Jadi rumus seperti ini kalian akan dapatkan kalau disederhanakan jadi luas persegi A tambah luas persegi B dikurangin dengan luas kita bilang apa ya? Tengahnya itu loh yang berhimpit. 2 kali luas himpit ya. Luas himpit kita tulis. Oke. Kita mulai luas A. Rumus luas apa? Sisi kuadrat ya. Berarti 7 cm dikuadratin tambah 9 cm dikuadratin kurang 2 kali luasnya. Luas himpit adalah 28 cm persegi. Kita hitung 49 cm persegi tambah 81 cm persegi kurangin 56 cm persegi. Hasilnya adalah 74 cm persegi. Nanti di soal nomor 7 akan ada sedikit variatif dari soal seperti ini. Soal nomor 7, dua persegi masing-masing berukuran 4 cm dan 3 cm. Yang ini 4 cm. Persegi besar ya, yang kecil 3 cm. 3 cm. Ujung dari persegi kecil, ujung dari persegi kecil ada 4. Yang mana ya? Dia bilang berada di pusat persegi besar. Pusat itu artinya apa sih? Pusat itu artinya perpotongan dari dua diagonal pada suatu persegi, itu namanya pusatnya, pusat perseginya. Berarti ini pusat persegi kita anggap O. Berarti yang tadi titik persegi kecil itu berada di pusat persegi besar. Itu yang dimaksud. Jika bagian yang saling bertumpuk dibuang, yang ini dibuang, selisih luas antara dua potongan persegi adalah, ini maksudnya selisih antara dua potongan persegi adalah potongan persegi, persegi yang sudah dipotong, luas selisihnya berapa? Berarti yang ditanya adalah selisih A dikurangin, luas arsir A dikurangin luas arsir B. Itu yang ditanya ya, luas arsir A dikurangin luas arsir B. Itu yang ditanya. Oke, sekarang kita punya masalah besar. Bagaimana ini luas warna putihnya itu berapa? Sepertinya nggak ada informasi sama sekali selain yang di sini. Oke, kalian pause bentar, kalian coba pikirkan berapa itu. Oke, saya coba bikin konsepnya ya. Kita gambar persegi A. Ini ada pusat. Kalau misalnya ada satu persegi yang lain memakan dia, misalnya perseginya saya bikin kotak seperti ini, berarti ini berapa? Kalian langsung bisa dapat, itu mah gampang. Langsung aja 1/4 dari luas persegi besar. Oke, kita cari dulu luas persegi besar. Luas persegi besar, luas A, itu sama dengan sisi kuadrat, berarti 4 kuadrat, berarti 16 cm persegi. Pak, ini berarti 16 cm persegi dibagi 4 cm persegi. Kenapa kalian tahu bisa dibagi 4? Gampang, karena ini 90 derajat, sedangkan di sini kan 360 derajat. Jadi hanya itu saja sih. Saya coba lakukan agak sedikit berbeda ya. Saya hapus dulu. Jadi soal ini pakai logika ya. Saya hapus dulu, saya gambar lagi persegi A. Kali ini persegi yang lainnya seperti ini makanya. Nah, menurut kalian ini berapa? Apakah masih 1/4? Ya, kalian benar. Karena di sini tetap 90 derajat. Berarti ini kan 360 derajat. 360 derajat bagi 4 kan 90 derajat. Berarti yang di sini tetap 16 cm persegi
bagi 4. Berarti kesimpulannya, bagaimanapun sudut rotasi dari persegi kecil ketika memakan persegi besar itu tetap 1/4. Jadi kita bisa dapat, karena ini 90 derajat, yaitu 1/4 dari 360 derajat, berarti luas putih adalah, kita tulis di mana ya? Berarti saya tulis di sini deh. Berarti luas putih adalah 1/4 dari luas persegi A. Luas persegi A tadi kita udah dapat ya, yaitu 16 cm persegi. Berarti 4 cm persegi. Berarti kita tulis di sini adalah 4 cm persegi. Nah, ini udah gampang. Kita tinggal cari luas persegi B. Kali ini kita tulis di sini luas persegi B adalah sisi kuadrat. Luas persegi B-nya tadi 3 ya. Berarti 9 cm persegi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke permasalahan kita, yaitu yang ini. Oke, luas arsir A kurang luas arsir B. Oke, kita mulai. Kita cari dulu luas arsir A berapa. Tadi kan luas A itu kan 16 cm persegi. Dikurangin luas putih adalah 4 cm persegi. Berarti 12 cm persegi. Sekarang kita cari luas arsir B. Luas arsir B kan 9 cm persegi dikurangin dengan yang putih 4 cm persegi. Berarti 5 cm persegi. Nah, langkah terakhir kita tinggal jawab ya. Luas arsir A kurang luas arsir B, saya tulis saja ya, selisih ya, lambangnya adalah delta. Seharusnya nggak boleh gitu ya, harus tulis yang lengkap. Berarti tinggal 12 cm persegi kurang 5 cm persegi, itu sama dengan 7 cm persegi. Berarti pilihannya adalah C. Soal nomor 8, hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Oke, pause lagi, coba kerjain sendiri, pasti kalian bisa. Nah, kita punya persegi, di dalam persegi ada persegi, di dalam persegi lagi ada persegi. Jadi kita lihat kok banyak sekali ya tanda-tanda ini ya. Apa sih ini? Ini adalah lambang dari sama panjang. Jadi H itu adalah terletak di antara, H itu terletak di tengah-tengah dari DA atau disebut midpoint atau titik tengah. Begitu juga F terletak di tengah-tengah dari CB. Berarti kita bisa tahu bahwa ini 12 cm. Di sini adalah 12 cm. Di sini 12 cm. 12 cm dan sebagainya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah langkah pertama, kita cari dulu luas persegi paling besar yaitu ABCD. Itu berarti sisi kuadrat 24 kuadrat itu berapa ya hasilnya ya? .576 576 cm persegi. Nah, sekarang kita cari luas persegi EFGH. Idenya adalah luas persegi yang besar tadi 576 cm persegi dikurangin apa? Ya, dikurangin segitiga. Segitiganya itu segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, segitiga 4. Keempat segitiga ini adalah kongruen atau sama besar. Berarti kita kurangin 4 dari luas segitiga. Masih ingat? Kalau lupa, lihat video segitiga yang minggu lalu. Kalian bisa ketik link di atas atau lihat link di bawah ini. Rumusnya adalah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. 576 kurangin, ini kita coret ya 4 sama 2-nya, dan alasnya berapa? Alasnya adalah, kita ambil salah satu, misalnya segitiga 3. Berarti alasnya adalah 3, tingginya adalah, alasnya 12, tingginya 12. Jadi 12 cm kali 12 cm. 288. 576 kurangin 288. Oh, ini seperti setengahnya ya. Berarti 288 cm persegi. Berarti kalau gitu, kita langsung bisa prediksi luas arsir adalah setengah dari 288. Kita buktikan ya. Berarti ini luas yang paling kecil adalah IJKL. Nah, kita harus jeli ya. Berarti rumus persegi yang ini yang kita udah dapat yaitu 288,
idenya sama, dikurangin dengan 4 segitiga. Setengah kali alas tinggi. Setengahnya kita coret, jadi 2. Dan kali ini kita harus cari sisi yang ini berapa. Tadi kita dapat, 288. Sisi ini kita nggak bisa dapat. Akarnya berapa? Berarti harus pakai Pitagoras. Luasnya 288. Akar dari 288 itu berapa? Wah, ini susah. Ini susah. Maka kita harus cari Pitagoras. Karena sisi ininya yang kita nggak punya. Sisi ininya kita nggak punya. So sorry guys. Kayaknya kita harus pakai cara itu. Nggak ada cara lain. Akar dari 288. Ayo kita lakukan. Kita tulis di sini ya. Kita jangan nyerah ya. Kita cari sisi dari atau HE. Sisi atau HE berarti akar, kan rumusnya adalah akar dari luas. Akar luasnya itu adalah 288 berarti 144 kali 2. Atau 12 akar 2 cm. Itu adalah HE. Berarti setengahnya itu adalah, kalau kita mau cari HI, yang ini, HI setengahnya, kita tulis lagi di sini. HI itu artinya setengah dari 12 akar 2. Berarti 6 akar 2 cm. Berarti di sini 6 akar 2. Di sini 6 akar 2. Itu adalah alas dan tinggi dari segitiga. Kita mulai ya. Jangan nyerah ya sobat matematika. Kurang 2. Alasnya adalah 6 akar 2 kali cm persegi ya. Tingginya adalah 6 akar 2 cm persegi. Di sini kita masuk titik aman. Karena akar 2 kali akar 2 itu adalah 4. Sorry, akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. So, 288 cm persegi kurangin 2 kali 6 kali 6 kali 2 cm persegi. Berapa itu? 36 kali 4, 144. Berarti tebakan kita benar. Setengahnya. Berarti hasilnya adalah 144 cm persegi. Soal nomor 9. Diketahui 4 segitiga siku-siku dengan ukuran sisi tegak A dan B. Berarti ini segitiga siku-siku ya. Kita taruh di sini tandanya siku-siku. Dan 4 segitiga ini kongruen ya. Karena sisi tegaknya sama-sama A dan B dan sisi miringnya C. Disusun seperti pada gambar berikut. Hitunglah ukuran ACE. Oke, yang ini. Dan juga CEG. Yang ini EGA. Yang ini GAC. Yang ini, oke, 4. Jangan asumsi dulu bahwa itu 90 derajat. Kita buktikan. Oke, kita anggap segitiga siku-siku itu kan jumlah sudut. Kita lihat segitiga ABC ya. Ini kan jumlah totalnya 180 derajat. Kalau kita misalkan di sini A, emang boleh pakai permisalan? Boleh. Kita boleh pakai variabel, tapi di sini kita langsung aja pakai angka. Misalnya di sini 30 derajat. Berarti di sini adalah 60 derajat. Karena 30 derajat tambah 90 derajat tambah 60 derajat itu adalah 180 derajat. Kita sekarang lihat segitiga yang ini. Yang ini ya. Berarti di sini karena keempat segitiga itu kongruen, kita tulis di sini adalah 60 derajat. Di sini 30 derajat. Saya nggak pakai tulis ya. Nggak pakai tulis karena ini untuk sudut-sudut kalian bisa lihat video di sudut-sudut tentang garis dan sudut. Kalian bisa lihat video ini, saya akan cantumkan link di atas ini atau di komentar di bawah ini. Nah, ini pelurus, berarti jumlah sudut ini, dan ini adalah 180 derajat. Kita langsung 180 derajat kurang 60 derajat kurang 30 derajat itu adalah 90 derajat. Nah, berarti ini adalah siku. Kita lanjutkan lagi ke segitiga-segitiga lain. Kalian udah tahu pasti hasilnya sama. Oke, berarti ini 90 derajat siku. Dan ini pakai teknik pelurus lagi.
Ini kita dapat lagi 90 derajat. Dan ini kita dapat lagi 90 derajat. Nah, kalian ingat ciri-ciri persegi, yaitu 4 sisinya semuanya sama besar, yaitu C, dan bentuknya adalah 90 derajat. Jadi kalau 4 sisi sama besar belum tentu persegi. Bisa saja itu adalah belah ketupat ya, tapi sudutnya itu harus keempatnya adalah 90 derajat. Berarti kita tahu bahwa bangun datar ACEG ini adalah persegi. Benar. Kita lanjut ya, berarti A sudah selesai. Itu masing-masingnya adalah 90 derajat. Sekarang kita masuk yang B. Hitung luas ACEG, berarti yang putih ya, yang yaitu luas persegi, dengan cara luas BDFH. BDFH itu juga persegi. Kenapa? Karena sisinya itu semuanya adalah A plus B. A plus B. Dan keempat sudutnya 90 derajat. Karena dikasih tahu bahwa itu adalah segitiga siku-siku. Oke, saya baca ulang ya. Hitung luas ACEG dengan cara luas BDFH dikurangi dengan 4 kali luas segitiga. Hasil ini yaitu hubungan antara A, B, dan C disebut rumus Pythagoras. Nah, sobat matematika, di soal inilah kalian bisa buktikan bahwa rumus Pythagoras itu datangnya dari mana. Kita mulai yuk. Kita bikin persamaannya ya dengan bantuan yang dari pernyataan B. Luas ACEG itu sama dengan luas BDFH, keduanya persegi, dikurangi dengan 4 kali luas segitiga. Kita mulai. Luas ACEG. ACEG sisi kali sisi. Sisinya berapa? A plus B dikali A plus B. Atau ya, oke deh. Ini kita tulis ini dulu deh ya. Luas BDFH berarti C kuadrat. Karena sisi kali sisi ya, kurang 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Oke, kita mulai yang ini. A kuadrat plus AB plus AB plus B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang 4 dan 2 dicoret. Ini hasilnya adalah 2. Alasnya yang mana? Kita lihat segitiganya. Alasnya kalian boleh pakai A atau B. Sama aja ya. Alasnya misalnya A, sedangkan yang ini misalnya B. Oke, kita lanjut ya. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang 2AB. Ada yang salah di sini. Luas ACEG. Oh, saya terbalik. Apakah benar? Oh, sorry, saya terbalik semuanya. Maaf ya, teman-teman. Maaf. Oke, saya hapus semua dulu. Sorry. Oke. Luas ACEG itu luas persegi yang kecil. Persegi yang kecil berarti C kuadrat. Sedangkan BDFA itu yang besar. Berarti A plus B. Saya nggak tahu ya, kalian udah belajar ini belum ya di kelas 7 atau kelas 8. Ini rumusnya. A plus B kuadrat ya, kurang 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? A. Tingginya berapa? B. Kita langsung ya. C kuadrat. Ini kita langsung kita A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau kalian belum bisa, kalian pakai cara yang tadi ya, dikali satu-satu, komutatif. Kurang 2AB. Nah, di sini C kuadrat sama dengan 2AB plus 2AB kurang 2AB habis. Berarti A kuadrat plus B kuadrat. Atau yang sering kita tulis adalah begini. Nah, ini adalah rumus Pythagoras. Jumlah dari kuadrat sisi-sisi tegak itu sama dengan kuadrat dari sisi miring. Inilah rumus Pythagoras. Soal nomor 10, ini soal susah sekali. Saya hampir 2 jam memikirkannya dan nggak ketemu-temu. Soal nomor 10 ini saya ambil dari buku 1000 pena. Buku ini berisi dengan konsep-konsep yang banyak sekali dan susah-susah. Jadi jangan pakai buku ini sampai kalian udah mengerti konsep dasarnya. Nah, soal nomor 10 ini ada di
Saya ambil dari buku ini. Kita lihat ya. Perhatikan gambar berikut. Jika ukuran setiap kotak adalah satu satuan luas, luas daerah yang diarsir adalah tidak ada angka sama sekali. Jadi, satu kotak persegi ini sisinya itu adalah satu satuan luas, satu satuan luas. Begitu juga dengan yang kita mau cari ini. Satu satuan luas, satu satuan luas. Pengen banget dapat hasilnya entah 15/16, 11/12, 14/15, atau satu lagi. Dan ini kita harus pakai logika dari kesebangunan. Yang saya tahu kalian tidak bisa menjawabnya jika kalian belum di kelas 8, yaitu di perbandingan. Kita lihat ya. Oke, perbandingannya adalah seperti ini. Kita lihat di sini ada 9 persegi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya hanya akan ambil 3 persegi yang di atas, yaitu yang ini. Sedangkan yang ini saya nggak mau lihat. Jadi saya akan bagi, jadi saya akan sketsakan jadi seperti ini. Oke, ada 6 persegi ya. Saya tarik garis dari ujung sini ke ujung bawah. Nah, kalau kalian tahu, berarti ini adalah diagonal. Saya ulang. Nanti ya persegi panjang ya kita akan belajar di minggu depan. Nah, ini adalah diagonal. Kalau kalian lihat, kalian perhatiin baik-baik yang di sini. Sorry, saya pakai warna biru ya. Harusnya saya nggak boleh cepat-cepat. Teranginya harus pelan-pelan. Nah, kalau kalian lihat, kalian perhatikan baik-baik yang ini. Yang ini, menurut kalian berapa ini? Yang ini menurut kalian berapa? Jika kalian bilang bahwa ini adalah sama, yaitu 1 dibagi 2 atau sisi dibagi 2, kalian benar. Jadi ini emang harus pakai logika. Kenapa ya bisa sama? Karena ukuran ini duanya sama. Jadi kalau kita ulang lagi, kita gambar. Kita punya persegi panjang nih. Ini kita tahu 10 cm, kita bagi 2. Nah, 5 cm, 5 cm. 5 cm, 5 cm. Setelah itu kita tarik garis diagonalnya. Kalian sudah harus tahu bahwa ini dan ini akan sama panjang. Oke? Dengan ini saya hapus semua ya. Oke, dengan konsep ini saya hapus semua. Berarti kita tahu bahwa ini dan ini sama panjang. Oke, kalau sama panjang kita akan bikin persegi ini saya akan luaskan kembali. Kenapa saya harus luaskan? Bagaimana ya saya cara jawabnya ya? Oke. Yang kedua, konsep kedua. Kalian tahu bahwa segitiga kecil ini sebanding dengan segitiga yang besar. Saya gambar ya, segitiga yang besar ini. Sorry. Kenapa kita tahu bahwa itu sebanding? Karena sudut-sudutnya. Saya ganti warna. Sudut yang ini sama dengan sudut ini. Oke ya. Kedua, sudut yang ini sama-sama persegi sama dengan sudut yang ini. Dan yang ketiga adalah sudut yang ini adalah sehadap dengan sudut ini. Jadi jika 3 sudut sama panjang SSS berarti kedua segitiga itu adalah sebangun. Ini dipelajarin di kelas 8 ya, kalau tidak salah. Atau di kelas 7. Oke, berarti kita tahu bahwa kedua segitiga itu sebangun. Kalau begitu, konsep yang ini, segitiga ini, saya akan besarkan, scaling up-nya diperbesar menjadi ini. Kita lihat ya, kita ingat bahwa ini adalah sisi, ini adalah setengah sisi dan setengah sisi. Berarti, kita lihat dari sini, berarti ini 3, berarti kita harus scaling up lagi, di sini adalah 3, sama-sama 3 dan 3. Oke, saya akan ubah. Oke, kita akan bikin seperti ini. Jadi, ingat, yang ini yang ditanya ya, luas ini yang ditanya, berapa? Jadi, oke, kita scaling up. Jadi, kalau kalian lihat, ini dan ini adalah 1:1. Berarti ini dan ini adalah 1:1.
Oke, kalau gitu aman ya. Now, berarti persegi yang besar itu adalah di sini ada 6 satuan panjang dan ini adalah 6 satuan panjang. Berarti secara scaling up kita bisa cari luas ini. Ini mempresentasikan luas yang biru. Jadi kita lupakan luas yang persegi kecil, sekarang kita perhatikan persegi besar. Oke, ini udah gampang sekali. Berarti luas arsirnya adalah luas persegi besar dikurangin luas segitiga. Mana luas segitiganya? Saya pakai warna merah. Luas segitiganya yaitu luas segitiga yang ini. Ya, yang alasnya adalah, tingginya adalah 2 dan alasnya adalah 3. Oke. Kita tinggal masukin luas arsir. Oke. Luas persegi adalah 6 kali 6 kurang luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. So, 36 dikurangin 3. Jawabannya adalah 33 satuan luas SL ya. Sekarang kita cari rasio dari luas arsir banding luas persegi. Yang besar ya, kita lihat ya. Luas arsir banding dengan luas persegi. Luas arsirnya 33 satuan luas, sedangkan luas perseginya adalah 36 satuan luas. Kita kecilin, berarti 11 banding 12. Nah, tinggal langkah terakhir adalah berarti perbandingan dari luas arsir dengan luas persegi yaitu 11 banding 12. Nah, berarti ini 11, sedangkan totalnya itu adalah 12. Berarti kita cari luas arsir yang kecil. Yang kecil, yang biru ya. Yang biru. Berarti perbandingannya adalah 11 banding 12 kali luas persegi yang kecil berapa? Yaitu 1 cm persegi. Berarti satu satuan luas. Ya, kenapa bisa 1 ya? Karena ini adalah 1 kali 1. Berarti 1 satuan luas. Berarti hasilnya 11 per 12 satuan luas. Jika kalian ada pertanyaan yang berhubungan dengan persegi, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom di bawah ini. Tapi tentunya sebelumnya, hendaknya kalian berdiskusi dulu dengan teman kalian bagaimana cara memecahkannya. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton video channel soal matematika, kalian subscribe, kalian akan tambah pintar, kalian akan dapat nilai 100 di matematika. Terima kasih karena sudah belajar bersama-sama dan terima kasih juga karena kalian sudah share video ini ke sosial media. Minggu depan kita akan belajar bangun datar segi 4 yang lain yaitu persegi panjang. Sampai jumpa Sobat Matematika. Sehat selalu.